Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Fujirahayu, NIM 043 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsurnya. Unsur-unsur pajak. Yang pertama adalah iuran dari rakyat kepada negara. Jadi maksudnya yang berhak memungut pajak di sini adalah negara. Dan iuran tersebut harus berupa uang, bukan berupa barang. Yang selanjutnya adalah berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut dengan ketentuan undang-undang serta aturan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang selanjutnya, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Jadi, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya imbal balik secara langsung atau kontraprestasi individual oleh negara. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Jadi, pajak di sini digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgetary. Jadi di sini pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh dari pajak sebagai fungsi anggaran adalah penerimaan pajak sebagai salah satu sumber dana bagi penerimaan APBN. Yang selanjutnya adalah fungsi mengatur atau kereguleran. Di sini pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan budaya. Contohnya, pengenaan tarif pajak 0% atau ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Di sini adil memiliki dua pengertian. Adil dalam perundang-undangan, yaitu dalam pemungutan pajak harus secara umum dan merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua adalah adil dalam pelaksanaannya. Jadi di sini pihaknya pajak memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak, penundaan pembayaran atau lainnya apabila seorang wajib pajak memiliki gangguan dalam membayar pajaknya. Yang selanjutnya adalah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Jadi di sini di Indonesia sendiri pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum dan menyatakan keadilan baik kepada negara maupun kepada masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya adalah tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Jadi dalam memungut pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi, perdagangan, dan kegiatan perekonomian lainnya. Karena dinilai itu akan mengganggu kelancaran perekonomian apabila dalam pemungutan pajak mengganggu kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah pemungutan pajak harus efisien mungkin. Jadi sesuai dengan fungsi pajak tadi, yaitu budgetary atau fungsi anggaran,
biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya agar tidak mengalami kerugian. Jadi supaya seefisien mungkin. Yang selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sederhana seperti maksudnya adalah memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Contohnya adalah bea materai yang disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari saya, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Willia Adila Larensa. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan tersebut. Yang kedua ada teori kepentingan, yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Yang ketiga ada teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama unsur objektif, yang kedua unsur subjektif. Teori yang keempat adalah teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Yang kelima ada teori asas daya beli, yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Subbab selanjutnya yaitu kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, Sarjana Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua ada hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya. Hukum publik ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum tata usaha, yang ketiga hukum pajak, dan yang keempat hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Sebab selanjutnya adalah hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua ada hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat antara lain 1. Tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. 2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. 3. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan perbukuan atau percatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contohnya yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebab selanjutnya adalah pengelompokan pajak. Menurut golongannya ada dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan, yaitu contohnya pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya pajak pertambahan nilai. Menurut sifatnya ada dua, yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artian memerhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri dari wajib pajak, contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutnya,
ada pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Vika Mepratiwi, NIM 12401183044. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pemungutan pajak. Yang pertama yaitu stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama yaitu stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua yaitu stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah ditetapkan berdasarkan pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu asas pemungutan pajak. 1. Asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 2. Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 3. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang ketiga yaitu sistem pemungutan pajak. 1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Materi yang selanjutnya yaitu timbul dan hapusnya utang pajak. Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. 1. Ajaran formal, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketelatan pajak oleh fiskus. 2. Ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal, yaitu pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Materi selanjutnya yaitu hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan atau pasif membayar pajak. Yang kedua yaitu perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya tax avoidance, yaitu usaha meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua yaitu tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang. Materi yang terakhir yaitu tarif pajak. Ada 4 macam tarif pajak. Yang pertama yaitu tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Yang kedua yaitu tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya tetap. Yang ketiga yaitu tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Yang keempat yaitu tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.